Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jalla wa ala wa nashkuruhu syukra man ufiya minal bala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu fala mumatsila. وأشهد أن سيدنا محمدا نبيا ورسولا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال تعالى أيضا إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam in aradtumur rahata waqtal mauti minal 'atsyi wal khuruja ma'al imani wan najata minasyaitani fahtarimu hadhihi syuhura kullaha bikasratis siyam wan nadama ala ma salafa minal asam wadhkuru khaliqal anam tadkhulu jannata rabbikum bisalam. Wa qala aidha inna rajaba syahrullah wa sya'bana syahri wa ramadhana syahru ummati. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak jamaah salat maghrib Masjid Jami At-Taqwa yang sama-sama dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum saya menyampaikan kajian pada kesempatan malam hari ini, malam istimewa bertepatan dengan 1 Rajab 1446 Hijriah yang juga bertepatan dengan malam pergantian tahun, yaitu hari terakhir dari tahun 2024 Masehi. Insya Allah malam nanti atau besok
kita berganti angka dari 2024 menjadi 2025. Mari kita bersyukur, alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah nikmat yang banyak, yang tak terhingga dan tak terhitung. Nikmat yang paling penting malam hari ini, alhamdulillah kita masih diberikan kekuatan Islam, iman dan juga ihsan, sehingga masih bisa melangkahkan kedua kaki kita untuk sama-sama hadir di majelis yang mulia ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sebagai muslimin, yaitu thalabul ilmi, untuk bekal hidup kita di dunia dan di akhirat nanti. Mudah-mudahan dengan kita istiqomah untuk menjalankan kewajiban thalabul ilmi ini, dosa-dosa dan kesalahan kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan langkah kaki dan niat kita dari rumah hadir di majelis ini kelak akan menjadi wasilah dan juga sebab dimudahkannya langkah kita semua masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam marilah sama-sama kita sampaikan kepada uswah kita, junjungan kita, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut para keluarga, para sahabat, para pengikut dan juga umatnya ila yaumil qiyamah. Jamaah Masjid Jami'at Taqwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, di mana dikutip dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Al-Imam Al-Ghazali. Rasulullah bersabda, khamsatu da'watin la turaddu bihinna ad-du'a. Ada 5 malam di mana apabila kita berdoa, doa itu tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang itu artinya doa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah doa pada malam 1 Rajab, berarti malam ini. Yang kedua, doa pada malam nisfu Sya'ban. Yang ketiga, doa pada malam Jumat. Yang keempat dan yang kelima, doa yang dipanjatkan pada malam hari raya Idul Fitri dan pada malam hari raya Idul Adha. Maka saat ini kita bersyukur, alhamdulillah kita masih dipertemukan dengan izin Allah, rahmat dan iradah Allah dengan malam 1 Rajab, di mana tentunya 1 Rajab tahun ini spesial sekali karena bertepatan dengan malam pergantian tahun, di mana diharapkan umat Islam lebih cenderung untuk menghidupkan malam 1 Rajab ketimbang menghidupkan malam pergantian tahun. Bukan tidak boleh merayakan hari atau malam pergantian tahun, karena itu dianggap sebagai tradisi saja. Yang tidak boleh itu ketika di dalamnya ada maksiat. Dan umat Islam ini ternyata kalau kita perhatikan, banyak yang merayakan pergantian tahun baru ini, pergantian tahun itu cenderung dengan perbuatan maksiat. Hura-hura, foya-foya dan sebagainya. Maka diharapkan dengan malam 1 Rajab yang bertepatan dengan malam pergantian tahun, kita lebih untuk menghidupkan malam 1 Rajab daripada malam pergantian tahun baru.
di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, man ahya awwala lailatin min Rajaba, siapa yang menghidupkan malam pertama di bulan Rajab, itu malam ini, dan kita termasuk insya Allah orang-orang yang sedang menghidupkan malam 1 Rajab. Lam yamut qalbuhu idza matatil qulub, kata Rasul, maka orang yang menghidupkan malam 1 Rajab itu tidak akan mati hatinya. Idza matatil qulub, manakala umumnya manusia hatinya mati. Apalagi zaman sekarang ini banyak orang yang hatinya mati walaupun badannya hidup. Di banyak orang saat ini badannya sehat tapi hatinya mati. Masih mending badannya sakit, hatinya hidup. Yang lebih hebat, badannya sehat, hatinya juga hidup. Ini tentu yang paling utama. Tapi kita perhatikan, banyak orang saat ini yang badannya sehat tapi hatinya mati. Sehingga susah untuk menerima kebenaran, susah untuk menjalankan taat. Karena badan sehat itu hanya digunakan untuk berbuat maksiat. Tuh. Lalu dengan apa kita menghidupkan malam 1 Rajab? Bukan dengan menyalakan kembang api, nyalain petasan, niup trompet, membunyikan lonceng dan sebagainya. Di mana itu ajaran bukan ajaran Islam. Tapi anehnya perbuatan itu pada 1 malam dilakukan oleh umat Islam, yang notabene adalah umat Islam. Dan ternyata mungkin mereka orang-orang Majusi Nasrani itu menghindari malah. Ya. Jadi umat Islam yang terlena, bahkan sengaja ya dibikin terbuai dan terlena oleh upaya mereka, orang-orang Yahudi, Nasrani, Majusi, bahkan rela mereka mengeluarkan uang miliaran demi untuk mempertontonkan pesta kembang api, sehingga umat Islam nunggu sampai jam 00 begadang, yang akhirnya salat subuhnya kebablasan. Ya. Ini upaya mereka yang tanpa kita sadari, ya, kita terjerumus. Makanya dalam hadis sahih dikatakan akan terjadi umat Islam ini ya terpengaruh sibran bisibrin, 1 jengkal demi sejengkal, 1 hasta, 1 depa, yang akhirnya terperosok ke dalam upaya orang-orang kafir. Ya, tadi itu upayanya seperti itu. Ya, dalam hadis sahih seperti itu. Berarti sudah nyata apa yang disabdakan oleh Nabi, kenyataan dengan hal tersebut. Tuh. Jadi kita menghidupkan malam 1 Rajab dengan baca istighfar, zikir, doa, ya, sedekah, baca Quran, baca sholawat. Karena baca sholawat di bulan Rajab itu istimewa. Nabi ketika Isra Mi'raj, kata Nabi, ra'aitu lailatal mi'raji nahron ma'uhu abyadu minal labani wa ahla minal asali wa atyabu minal miski. Pada malam aku di Isra Mi'rajkan, kata Rasul, aku melihat sebuah sungai. Ma'uhu, ini di surga Rasul melihatnya. Ma'uhu, airnya sungai itu, abyadu minal labani, putihnya melebihi air susu. Wa ahla minal asali, manisnya melebihi madu. Wa atyabu minal miski, harumnya melebihi minyak misik. Rasul bertanya, ya Jibril, liman dalikan nahru. Jibril, untuk siapa sungai itu? Qala, malaikat Jibril menjawab, ya Muhammad, wahai Muhammad, dalikan nahru, apa sungai itu diperuntukkan liman shalla alaika fi Rajabah,
khusus bagi orang-orang atau dari umatmu yang bersolawat kepadamu di bulan Rajab. Ini spesial ya. Di bulan apapun, di hari apapun, momen apapun, baca sholawat tetap istimewa. Tapi di bulan Rajab lebih istimewa lagi. Wa sabballahu al-khaira min fawqi ra'sihi sabba. Lalu Allah akan menyirami dari atas kepala orang yang menghidupkan malam 1 Rajab dengan kebaikan-kebaikan. Wa kharaja min dunubihi kayaumi waladathu ummuh, dan Allah mengeluarkan dosa-dosanya kayaumi waladathu ummuh, seperti bayi yang baru keluar dari perut ibunya. Hadis ini memang kata para sebagian ulama dikatakan hadis lemah, hadis dhaif. Karena ada di antara perawinya yang majhul. Ya. Tetapi untuk motivasi kita dalam beramal, apalagi untuk mengantisipasi, untuk mengalihkan perhatian umat Islam khususnya daripada merayakan atau menghidupkan malam tahun baru. Ya. Sekali lagi bukan tidak boleh, silahkan. Kalau kita kumpul silaturahmi dengan teman, keluarga, ya, lalu sedikit ada renungan, ada tausiah mengingatkan, bergantian tahun Tuhan hanya sebatas angka saja yang terpenting, apakah ada kebaikan yang sudah kita lakukan, seberapa taat kita kepada Allah, apa umur kita ini yang sudah tambah, yang hakikatnya berkurang tahun ini, apa yang sudah kita lakukan, apa yang akan kita perbuat, silakan. Lalu makan bakar ikan, sate dan sebagainya, ya monggo-monggo saja, nggak ada yang salah. Tapi nggak usah nunggu jam 12 malam ngantuk, ya jam 9 aja makan mau udah cukup. Jam 11 tidur, tengah malam bangun tahajud, munajat, taubat, udah kan enak. Ya itu. Jadi kita umat Islam bisa melakukannya berbarengan, menghidupkan Rajab sekaligus tidak ketinggalan, biar kayak orang-orang ikutan merayakan pergantian tahun. Silakan, tapi kita isi dengan hal-hal yang positif. Ya. Namun ternyata sudah jelas masih banyak. Kita perhatikan antusias umat Islam ketika merayakan pergantian tahun luar biasa. 2 hari sebelumnya sudah dipersiapkan. Ada yang patungan uang buat beli seafood, ikan-ikan sebagainya. Mobil losbak udah dikasih atap biar kayak rumah, mau berangkat ke pantai. Ya. Nah ini. Akhirnya sholat asar enggak, maghrib enggak, isya enggak, apalagi subuh bablas. Nah ini jelas. Itu yang melakukan anehnya umat Islam. Mengeluarkan uang demi untuk beli kembang api. Ternyata mahal kembang api itu belinya. Ya. Yang dinyalain ke atas itu mahal, nggak murah ternyata. Ya ini yang dikatakan tabdir, ya mubadirnya di situ. Ya. Jadi sia-sia. Padahal Nabi bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yakni. Di antara kesempurnaan Islam seorang itu ketika mampu untuk meninggalkan sesuatu yang kurang ada manfaatnya. Ya, kurang ada manfaatnya. Itu jelas. Ya. Itu ya, jadi kita yang menghidupkan malam 1 Rajab insya Allah termotivasi dengan hal yang tadi. Jadi insya Allah kita pun menyadari dengan keyakinan hati kita bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memang telah mengistimewakan bulan Rajab sebagaimana dijelaskan dalam surat At-Taubah ayat 36. Allah berfirman, inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah. Sesungguhnya bilangan bulan dalam setahun itu ada 12 bulan. Fi kitabillah, yang telah Allah tetapkan dalam bukunya, fil lauhil mahfuz, di lauhil mahfuz. Yauma khalaqas samawati wal ard, di mana Allah menetapkan hitungan bulan dalam setahun 12 bulan itu
bertepatan dengan ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, sebagian dari 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang disebut bulan hurum. 12 bulan yang dimaksud juga bukan bulan Masehi, tetapi Hijriah atau yang disebut dengan tahun Komariah, karena dihitung berdasarkan peredaran bulan, bukan matahari. Bukan Samsiah, tetapi Komariah. Yang ditetapkan dulu berdasarkan kesepakatan para sahabat, dimulai dengan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ahad, Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ini 12 bulannya. Tuh. Minha, sebagian dari 12 bulan tadi, arba'atun hurum, ada 4 bulan yang istimewa. Di dalam semua kitab tafsir dijelaskan bahwa 4 bulan tersebut adalah merujuk dalam hadis sahih ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam khutbah di padang Arafah, fi yaumin nahr, pada hari raya Idul Adha. Pada saat itu Rasul adalah hajinya haji wada, haji terakhir. Di tengah kumpulan orang Islam di padang Arafah waktu itu, Rasul bersabda, ya, apa kata Rasulullah? Wahai sekalian umat Islam, sesungguhnya bulan kembali berputar dengan seperti semula. Ya, kahayati khalqis samawati wal ardh. Artinya pernah terjadi bulan-bulan itu digeser-geser, dirubah-rubah oleh orang kafir, orang jahiliyah. Sekarang kata Rasul, bulan haji kembali pada bulan haji yang tadinya digeser. Bulan haji taruh di bulan Syawal, Sya'ban taruh di bulan Rajab, digeser-geser oleh orang-orang Yahudi, orang Arab jahiliyah dulu. As-sanatu isna asyara syahron, kata Rasul, dalam setahun ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum, sebagian dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang hurum. Hurum itu ada 2 makna. Pertama, hurum artinya mulia dan dimuliakan. Hurum juga diartikan haram. Apa yang diharamkan dari 4 bulan ini? Perperangan. Lalu kata Rasul, salah satun mutawaliyatun, 3 bulan berurutan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Wa Rajab Bani Madhar, dan yang satu terpisah itu bulan Rajab, bulannya Bani Madhar, yang terletak antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Tuh. Ini sudah ditetapkan. Makanya ayatnya dzalika dinul qayyimu, yang demikian itu kata Allah, ketetapan agama Allah yang lurus, agamanya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Fala tadlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian menganiaya diri kalian di bulan-bulan hurum tadi, termasuk bulan Rajab di dalamnya. Tuh. Oleh karena itu jelas Rajab bulan yang istimewa, di mana Allah akan melipat gandakan setiap kebaikan yang kita lakukan. Kata Ibnu Abbas, Allah lipat gandakan kebaikan kita 70 kali lipat di bulan Rajab. Di bulan Sya'ban 700 kali lipat, di bulan Ramadan 1000 kali lipat. Maka seolah-olah satu paket Rajab, Sya'ban, Ramadan itu. Sehingga kata para ulama mengatakan, Rajab itu adalah pintu gerbang untuk memasuki Ramadan. Sehingga bayangan kita kalau sudah bulan Rajab itu, Ramadan itu sudah di depan mata, nggak terasa. Sebentar lagi Ramadan. Oleh karena itu, kita dituntut untuk sama-sama di bulan Rajab ini membersihkan badan dari kotoran dan dosa. Agar di bulan Sya'ban nanti hati kita menjadi bersih. Kalau hati kita bersih di bulan Sya'ban, maka ruh jiwa kita di Ramadan nanti akan menjadi bersih. Jangan harap di bulan Ramadan jiwa kita, ruh kita bersih,
kalau di bulan Sya'ban kita tidak mampu membersihkan hati kita. Jangan harap di bulan Sya'ban bersih hati kita kalau di bulan Rajab ini kita tidak membersihkan badan kita dari kotoran dan dosa. Sehingga kata para ulama, Rajab itu disebut dengan syahrul istighfar, bulan memperbanyak istighfar. Tuh. Kemudian Yahya bin Mu'ad mengatakan Rajab itu ternyata adalah kepanjangan ra'uhu, ra'nya adalah rahmatullah, yang artinya kasih sayang Allah. Wajimuhu, jim dari Rajab itu adalah jarmul abdi wa jinayati, dosa-dosa hamba, kesalahan dan maksiat hamba. Kita sebagai manusia yang banyak kesalahan, banyak maksiat. Waba'uhu, sedangkan ba dari Rajab itu adalah birrullahi ta'ala. Ka'annahu yaqulu, jadi seolah-olah setiap datang bulan Rajab, Allah subhanahu wa ta'ala menyeru kepada seluruh hambanya, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, ja'altu jaromika wa jinayatuka baina rahmati wa birri. Wahai hamba-hambaku, aku jadikan dosa-dosa dan kesalahanmu di antara rahmatku dan kebaikanku, aku lebur dosa-dosamu bi hurmati Rajaba, dengan keberkahan dan kemuliaan bulan Rajab. Tuh. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, di antara amalan di bulan Rajab itu, kata Nabi, in aradtumur rahata waqtal mauti minal atsyi, jika kamu ingin ketika sakratul mautnya, ketika menjelang ajalnya dalam keadaan tenang, tidak merasa haus dan kelaparan, wal khuruja ma'al iman, siapa yang ingin ketika meninggal dunia membawa iman, wan najata minasyaiton, siapa yang ingin selamat dari gangguan-gangguan setan, faktarimu, maka hormati dan muliakan bulan Rajab ini bikas rotisyam, dengan memperbanyak puasa, termasuk juga bulan-bulan hurum. Wan nadama alama salafa minal asam, dan menyesali dosa-dosa yang pernah kita kerjakan. Wadkuru khaliqal anam, dan perbanyak zikir kepada Allah yang menciptakan kita. Tadkhulu jannata rabbikum bisalam, niscaya kamu akan masuk surga Darussalam, atau masuk surga dalam keadaan selamat. Ya, itu. Jadi diantaranya ternyata amalannya juga memperbanyak puasa. Walaupun memang tidak terdapat hadis yang secara langsung menyuruh puasa bulan Rajab, tetapi hadis itu adalah Rasul menyuruh dengan sumu fi syahril haram, berpuasalah kamu di bulan haram. Kata Nabi lagi dalam hadis di dalam kitab I'anatul Talibin dikatakan, saumu fi syahril lail hurum, puasa sehari di bulan Allah yang hurum, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab, itu sama dengan puasa 1 bulan. Ya, itu dalam kalau konteks hadis yang sahihnya. Ya, tapi dalam riwayat hadis yang dikatakan hadis-hadis motivasi saja, hadis yang lemah, ya, Ibnu Abbas pernah mengatakan, kata Ibnu Abbas, puasa hari pertama bulan Rajab itu menghapus dosa 3 tahun. Berarti besok. Puasa hari kedua, hari Kamis, menghapus dosa 2 tahun. Puasa hari ketiga menghapus dosa 1 tahun. Jadi kalau puasa Rabu, Kamis, Jumat 3 hari, dosa 6 tahun dihapus semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Ibnu Abbas radhiyallahu an, salah seorang sahabat Nabi yang hidupnya lama dengan Nabi, bahkan dikatakan sahabat paling dekat dengan Nabi,
yang istimewa bagi Nabi karena pernah didoakan langsung oleh Rasulullah, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikan pemahaman agama yang luas kepada Ibnu Abbas dan ajarkanlah tafsir. Sehingga Ibnu Abbas umur 6 tahun sudah hafal Quran dengan hadis. Umur 6 tahun itu. Quran 30 juz semuanya hafal oleh Ibnu Abbas. Maka banyak para sahabat yang sering meminta nasihat, minta fatwa kepada Ibnu Abbas. Saking dalamnya ilmu Ibnu Abbas itu. Ahli tafsir, ahli hadis, dan ahli fikih. Itu Ibnu Abbas. Ya. Maka dia yang mengatakan tadi puasa tanggal 1 Rajab menghapus dosa 3 tahun, tanggal 2 Rajab 2 tahun, tanggal 3 1 tahun. 4, 5 seterusnya itu sebulan, menghapus dosa sebulan. Ya. Maka terlepas dari pahala-pahala tersebut, yang jelas puasa jelas menempati amalan yang paling utama, yang paling dicintai oleh Allah dari kita. Ada juga hadis sahih yang menjelaskan, ya, kata Nabi, sum fi syahril hurum watruk, puasalah di bulan hurum lalu tinggalkan. Puasalah tinggalkan, puasalah tinggalkan. Artinya mau puasa silakan, mau tidak silakan. Tetapi kesunahannya sudah ditetapkan oleh Nabi. Yang ketiga hadisnya dari Mujibah al-Bahiliyah, dari bapaknya, dari kakeknya, dari pamannya. Suatu hari Mujibah al-Bahiliyah bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam keadaan sehat, gemuk. Kemudian berlalu setelah 1 tahun, ketemu lagi Mujibah al-Bahiliyah dengan Rasulullah. Rasul kaget, hampir tidak mengenali Mujibah al-Bahiliyah. Kata Rasul, man anta, siapa kamu? Ya Rasulullah, saya ini Mujibah al-Bahiliyah yang setahun yang lalu bertemu dengan Tuhan. Kata Rasul, kenapa kok mukamu pucat, badan kamu kurus sekarang? Ya Rasul, saya setahun itu puasa terus, nggak buka-buka, kecuali malamnya. Lalu kata Rasul, wahai Mujibah al-Bahiliyah, kenapa kamu menyiksa dirimu sendiri? Kalau kamu mau, puasalah Senin dan Kamis. Ya Rasul, saya masih sanggup, tambah lagi. Kalau gitu puasalah dalam sebulan 3 hari, Ayyamul Bid 13, 14, 15. Ya Rasul, saya masih sanggup. Kalau gitu puasalah puasanya Nabi Daud. Sehari puasa, sehari buka. Ya Rasul, saya masih sanggup, tambah lagi. Kata Rasul, sumu fi syahril haram, puasalah kamu di bulan-bulan haram. Bulan haram itu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Itu termasuk perintah Nabi. Jadi puasa di bulan Rajab itu ada hadis yang sahihnya. Walaupun memang banyak ada hadis yang dhaifnya, bahkan hadis yang palsunya. Intinya dikembalikan kepada keyakinan masing-masing untuk beramal. Ya. Yang terpenting kita mengetahui Rasul juga berdoa setiap masuk bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Rajab dan berkati kami di bulan Sya'ban, dan sampaikan umur kami ketemu dengan bulan Ramadan. Ya. Intinya mari kita dalam rangka menghidupkan malam 1 Rajab ini perbanyak istighfar, mohon ampun, bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak zikir, baca Quran, baca sholawat. Itulah hal-hal yang tentu adalah ibadah, yang tentunya di bulan apapun, momen apapun juga, terutama adalah doa tadi di 1 Rajab adalah doa yang mustajabah. Semoga kita sama-sama bisa mengalihkan ya perhatian anak-anak kita, keluarga kita, daripada merayakan atau menghidupkan malam pergantian tahun baru, kita lebih dominasi dengan sama-sama menghidupkan malam 1 Rajab agar kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah mungkin
paparan yang saya sampaikan tentang keutamaan dan keistimewaan serta amalan bulan Rajab. Semoga kita bisa mengamalkan dan mengajarkan kepada anak-anak kita. Dan tolong ingatkan kepada istri dan anak perempuannya yang masih punya hutang puasa Ramadan agar segera dibayar mumpung ada momen kita puasa bulan Rajab ini sambil mengqadha Ramadan agar mendapatkan berkahnya. Jangan sampai ketemu Ramadan hutang belum lunas. Berarti kena penalti. Apa penaltinya? Tetap qadanya harus, tapi dia harus bayar fidyah. Ya, mengasih makan fakir miskin. Intinya mari kita sama-sama di bulan Rajab ini untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan lebih kita utamakan untuk saling memaafkan, karena memang di antara larangan bulan Rajab ini juga mengadakan peperangan keributan sebagaimana di kelanjutan ayat 36 surat At-Taubah tadi, wa qatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah. Artinya sebabun nuzulnya ini dulu di bulan Rajab ini umat Islam ketika diperangi oleh orang kafir diam saja. Karena memang larangan untuk mengadakan peperangan keributan. Tetapi itu dimansuh bukan berarti walaupun di bulan Rajab atau bulan haram itu kita dilarang ribut, tapi kalau musuh menyerang kita ya kita harus bunuh. Maka ayat itu bunuh mereka, perangi orang kafir kalau mereka menyerang kita, tapi jangan kita memulainya. Itu seperti itu. Ya, jadi pernah terjadi dulu umat Islam diem aja disakiti, diperangi oleh orang-orang kafir. Maka Allah perintahkan, bunuh mereka, perangi mereka kalau mereka menyerang kita. Jadi mereka itu lecek lah, umat Islam pasti ini diem aja kalau diserang karena tidak boleh perang, larangan perang. Nah ini jangan, Allah berikan solusi, bunuh mereka, perangi kalau mereka menyerang kita, merangi kita. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ketahuilah wahai umat Islam, wahai orang beriman, sesungguhnya Allah beserta dan bersama orang-orang yang bertakwa. Jadi di bulan Rajab ini Allah sengaja membuka pintu ampunan dan pintu surga untuk kita. Maka kita disuruh segera wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannah. Segeralah kalian semua menuju ampunan Allah dan segeralah menuju pintu surga. Arduhas samawat, yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang Allah persiapkan untuk kita orang-orang yang bertakwa. Jadi di At-Taubah ayat 36 itu diakhiri dengan orang-orang yang bertakwa. Di Ali Imran 133 juga Allah tegaskan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi upaya kita menjelang 1 Rajab ini berarti tugas kita, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak zikir, baca istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tahun 2025 besok yang akan kita jalani merupakan tahun yang lebih baik bagi kita, baik dalam urusan dunia kita, lebih urusan akhirat kita. Semoga kita digolongkan ke dalam orang-orang yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Al-hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakas syukru wa lakat tubtu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lana dunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara.
Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal quwwata wal ghina wan najata was sihhata was salama. Allahumma sallimna min kulli afatid dunya wa adabil akhirah. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa salli wa sallim ala jamil anbiya'i wal mursalin bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik bi rahmatika ya rabbal billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti.